Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nahrawi dari Prodi Sistem Informasi B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desktop environment Linux. Nah, untuk selanjutnya pertama-tama kita harus mengetahui pengertian desktop environment adalah sebuah grafis tatap muka atau GUI Graphical User Interface pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan ikon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dengan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Nah, ada beberapa jenis itu tadi. Yang pertama LXDT. Berikutnya adalah LXDT yang merupakan singkatan dari Liquid X11 Desktop Environment. Seperti namanya, desktop environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lawas dengan spesifikasi hardware rendah. Secara garis besar, LXDE adalah open book yang ditempeli LX panel di dalamnya sehingga memiliki tampilan yang lebih user-friendly. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan LXDE. Untuk kelebihan LXDE antara lain ringan karena tidak memakan banyak resolver, tampilan user-friendly, support hampir di semua distro Linux. Nah, untuk kekurangannya sendiri, tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Untuk selanjutnya, Cinnamon itu adalah desktop milik Linux Mint, salah satu turunan Ubuntu yang populer saat ini. Desain yang sangat modern seperti tampilan Start pada Windows 7 dengan menggabungkan desain GNOME pada menu Start-nya. Hal ini memudahkan pengguna untuk mencari aplikasi atau file dalam satu menu tersebut. Apabila bosan dengan tampilan sederhana, pengguna baru bisa merubah dengan tema yang telah disediakan oleh desktop. Untuk kelebihan Cinnamon sendiri antara lain tampilan menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikonsumsi, seimbang antara formal dan style. Nah, untuk kekurangan sendiri, tampilan menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru. Dan untuk selanjutnya KDE. KDE sendiri adalah singkatan dari Desktop Environment. Tampilan KDE merupakan tampilan klasik seperti Windows XP. Bagian pengguna yang baru beralih dari Windows ke Linux, pemakaian desktop KDE adalah tepat. Karena apa? Karena memudahkan pengguna dalam rangka bermigrasi ke Linux. KDE telah banyak digunakan berbagai macam. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan KDE antara lain tampilan modern yang memanjakan mata para pengguna, mudah untuk melakukan konsumsi, memiliki banyak software yang kompatibel. Dan untuk kekurangannya sendiri, boros daya, berat, ada beberapa komponen yang sulit digunakan untuk unsur baru. Dan untuk selanjutnya adalah GNOME Network Object Model Environment. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan dengan GTK Plus dan GUI Toolkit. Nah, didesain dengan tampilan modern dan pola yang sederhana. Secara keseluruhan terdiri dari software garis
atau gratis banyak menyediakan fitur-fitur tambahan yang selalu diupdate. GNOME telah digunakan pada banyak distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, SUSE, dan lain-lain. Nah, untuk kelebihan GNOME itu sendiri modern, mudah dikonsumsi, user friendly, dan untuk kekurangannya sendiri, untuk kekurangan GNOME sendiri boros dalam pemakaian daya dan juga berat sehingga desktop environment satu ini tidak cocok untuk laptop atau komputer yang memiliki hardware lawas. Dan untuk selanjutnya XFSE. Nah, XFSE adalah singkatan dari X from Common Environment. Nah, desktop ini didesain agar apa? Desktop ini didesain agar berjalan sangat ringan, oleh karena itu tampilannya pun sangat sederhana dan tidak modern. Namun, bagi pengguna yang menghendaki kinerja komputer yang cepat, pilihlah desktop XFSE. Konfigurasi sepenuhnya digerakkan oleh mouse. Basis yang digunakan adalah GTK plus 2 atau sama dengan GNOME. Berarti ini sama dengan GNOME yang tadi ya. Desktop ini bisa digunakan pada berbagai macam distro. Dan untuk kelebihan XFSE ini adalah yang pertama ringan, user friendly bagi yang baru menggunakan Linux, bisa diinstal di laptop atau PC lawas. Berarti XFSE ini bisa diinstal di laptop atau PC yang lawas-lawas ya. Dan untuk kekurangan XFSE sendiri, sedikitnya aplikasi yang terinstal di desktop environment ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas Mate atau Mate, ya bisa disebut itulah. Desktop Mate merupakan pengembangan dari desktop GNOME 2, menyediakan tampilan yang estetik dan menarik untuk generasi unik. Nah, didesain agar lebih ringan digunakan dengan menjaga desktop tradisionalnya. Distribusi desktop Mate telah banyak digunakan pada beberapa distro besar. Ini ada contoh gambar ya di samping. Apa ini ya? Pokoknya contoh gambar Mate lah ya. Nah, untuk kelebihan Mate itu sendiri antara lain desktop ini juga ringan sama seperti XFSE. Berarti ini kelebihannya sama dengan XFSE tadi ya, dan IXDE. Tentu desktop ini sudah dikonsumsi dan tampilan yang simple. Untuk kekurangan Mate itu sendiri, tampilan yang mungkin terlihat lawas bagi beberapa orang. Berarti untuk kekurangan Mate ini sebagian orang terlihat lawas ya. Oke, siap. Dan itulah tadi sedikit ulasan saya menjelaskan tentang desktop environment. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau salah kata saya dalam menjelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman yang melihat video ini atau mendengarkan video ini saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.